Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Ini anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri kebaikan Allah ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya sebelum kita meninggalkan minggu yang sudah berjalan dan masuk ke minggu yang baru. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami di sepekan berjalan ini. Kami ada di hari Sabtu ini Tuhan, itu anugerah berkat dari-Mu. Berkenan Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, agar ketika kami masuk ke minggu yang baru besok, kami kembali menjadi orang-orang yang berhikmat, beriman, berakal budi, dan kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berfirman untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, pemimpin untuk semua bangsa. Pemimpin untuk semua bangsa. Saudaraku, kalau kita melihat tulisan di tema khotbah kita ini sesuatu yang mustahil, ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin kalau kita interpretasikan kalimat ini dengan logika atau akal kita atau dengan pengetahuan kita, ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemimpin untuk semua bangsa, ya. Namun saudaraku, kalau kita melihat redaksi kalimat di tema ini secara iman atau dengan iman di dalam Kristus, maka kita katakan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Artinya saudaraku, pengertian yang akan kita nyatakan di dalam memahami tema ini, ya, memang kita tidak secara pribadi bisa menjadi pemimpin untuk semua bangsa. Tetapi dengan kita melahirkan sesuatu yang baik dari diri kita, lalu kemudian, ya, orang yang ada di sekitar kita melihatnya, mengikutinya, lalu semua orang yang ada di sekitar kita pergi ke tempat lain dan melakukan hal yang sama, yang baik yang dia lihat dari diri kita. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan. Lalu di sana kemudian orang lain pun melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa sesuatu yang baik dari kita. Lalu kemudian orang-orang di sana di timur, barat, utara, selatan juga melakukan hal yang sama, lalu pergi lagi ke timur, barat, selatan, dan seterusnya. Maka cerita ini tidak putus, ya. Kisah yang kita lahirkan dari diri kita tidak putus, terus akan terangkai dinamis, ya, dari satu orang ke orang yang lain dan seterusnya. Jadi kita tidak harus pergi ke dunia sana untuk menyampaikannya, tetapi lewat kita orang lain membawanya kepada orang lain, orang tersebut lagi membawanya kepada yang lain, dan seterusnya sehingga, ya,
perbuatan baik kita terus memberi nafas, menjadi warna dalam dinamika perjalanan hidup manusia di dunia ini. Jadi mari jangan kita berharap untuk bisa menjangkau dunia, kita harus bisa pergi ke seluruh wilayah dunia. Tidak harus demikian Tuhan, saudaraku. Di tempat kita yang disaksikan orang di sekitar kita, karyakanlah itu. Tuhan punya cara yang banyak. Tuhan itu tidak miskin, ya. Pengetahuan Tuhan itu tidak miskin, pengalaman Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku, untuk melakukan apa saja. Dia punya beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tidak terhitung cara untuk bagaimana kemudian firman-Nya ini tersampaikan di seluruh dunia ini. Kita ambil contoh saja Paulus, saudaraku, ya. Dia tidak datang ke Indonesia, dia tidak datang ke benua manapun. Dia hanya ada di Korintus, dia hanya ada di Efesus. Tapi tersebar sampai ke pelosok dunia ini. Siapa yang bekerja di sini, saudaraku? Tentu Allah lewat orang-orang yang membawanya dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu loh. Jadi kalau anak muda bilang jangan lebay, wah saya nggak mungkin deh, saya nggak akan mungkin keliling dunia, dari segi finansial saya tidak punya uang, dan seterusnya. Tidak usah berpikir itu. Berpikir yang paling sederhana. Di tempatku, di mana aku hidup, di situ aku berkarya. Gitu loh. Di situ aku berkarya. Supaya dari karya yang ada padaku, kemudian diteruskan oleh orang lain. Oh iya, ini dari si A, atau dia meneladani si A, walaupun dia tidak menceritakan saya meneladani si A atau informasi dari si A, tapi apa yang dia lakukan yang bersumber dari kita itu akan diteruskan oleh orang lain, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, dari generasi ke generasi, ya. Gaya atau cara hidup yang benar itu tidak terputus. Kenapa sampai hari ini ada kebaikan? Karena kita meneladani orang yang jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum orang tua kita lahir, bahkan sebelum opa-oma kita lahir, bahkan sebelum opa-omanya kita lahir, sudah ada. Dia terbawa dengan sendirinya, ya. Mau kita bilang angin yang bawa atau apa, yang jelas sampai hari ini soal kebaikan itu ada. Begitu juga dengan soal kejahatan. Nah sekarang mana yang kita mau pilih? Kita mau beritakan yang jahat atau kita mau beritakan yang baik? Di sini Tuhan utus kita, saudaraku, untuk menjadi saksinya. Artinya untuk melahirkan hal-hal yang baik, karena apa yang baik itu datang dari Dia. Tidak ada yang jahat datang dari Dia. Jadi kalau ada yang kita warisi sesuatu yang jahat, itu bukan dari Dia. Dan Dia menolak itu. Dia mau kita melahirkan hal-hal yang benar. Amanat agung Tuhan Yesus sudah jelas, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita tidak harus pergi untuk menjadikan bangsa murid Tuhan di dunia mana, tapi di sana Tuhan sudah pakai orang lain untuk menyatakannya. Mari di sini, apa yang mau kita lakukan di sini, di tempat kita, di kehidupan kita di sini. Kenapa kita sudah mesti pikirkan bagaimana kita Kristenkan, katakan demikian, orang di Eropa? Tidak perlu, saudaraku. Di sini, ya. Bagaimana kita membuat orang itu menjadi percaya lewat kehidupan kita. Ya. Ini yang harus kita sadari, supaya di tempat di mana kita berada, ya, di tempat di mana kita berpijak, di situ kita berkarya. Ya, di situ kita berkarya. Ya. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, saudara, katakan pergi orang-orang yang tersesat, ya,
Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, ya, jangan kita hanya berdiam di kelompok kita, di persekutuan kita. Jangan kita mencari domba, ya, di dalam keluarga kita. Kita ini sudah percaya kepada Allah. Beritakan itu di luar dari persekutuan kita. Ya. Ya, saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai berpikir bahwa melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan itu tidak hanya dalam komunitas kita saja, tapi di luar komunitas kita juga. Kita harus sampaikan firman Allah. Persoalan orang terima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kita sudah melakukan tugas kita menjadi saksi Kristus. Kita tidak sedang mengkristenkan orang, tidak saudaraku. Kita memberitakan kabar tentang Allah di dalam Yesus. Soal dia mau Kristen itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Soal dia mau percaya kepada Yesus itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Kita hanya menunjukkan, ya, tanggung jawab kita menjadi pengikut Kristus. Ya. Di sini katakan pemimpin untuk semua bangsa. Pemimpin berulang-ulang dalam 2 minggu ini, ya, khotbah kita bicara tentang pemimpin itu kita mulai dari diri kita, bukan sang ketua dalam sebuah organisasi, bukan, tapi diri kita. Bagaimana kita menceritakan apa yang ada pada kita tentang iman kita yang percaya kepada Yesus, itu saja. Tujuannya bukan untuk mengkristenkan. Kalau mengkristenkan itu urusannya Tuhan. Gereja itu tidak dalam konteks kuantitas, tapi kualitas. Jadi jangan kita mencari domba supaya jumlah kita besar, bukan. Tapi kita mencari domba supaya kita semua diselamatkan, itu, ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-11. Tujuan Yesus datang ke dunia ini dan menjadikan kita rekan kerjanya, menjadikan kita ini mitranya, itu apa, supaya apa Bapak Ibu? Ya, kalau di dalam Filipi 2 ayat 11 itu, supaya semua lutut bertelut menyembah Yesus dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang mau dicapai. Persoalan semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku, itu sudah kewenangan Tuhan. Yang ada pada kita hanya dalam kekuatan melakukan apa yang baik, yang seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jadi mari saudaraku, ya, kita belajar menghargai kehidupan kita di mana kita berada. Disitulah kita berkarya. Ya, jangan kita sedih karena kita tidak mampu menjangkau daerah yang lain. Tidak usah. Di sana ada yang Tuhan utus untuk melakukannya. Ya, berita kebaikan ini sambung menyambung dari satu ke yang lain, dan akhirnya menjadi luas sampai di seluruh wilayah dunia ini. Semua manusia mendengarnya. Ya. Soal orang mau percaya itu sudah bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi kita sudah menyampaikan tugas kita. Jangan pesimis, jangan patah semangat. Hanya karena seakan-akan kita di situ terus. Ya. Nikmati setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah kita hadir menjadi mitra Allah. Disitulah kita hadir sebagai pemimpin untuk mewartakan apa yang diinginkan oleh Allah, memperkenalkan Allah dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terus berkarya Tuhan dimanapun saudara berada, di kantor, di rumah, di jalan, di tempat bermain, nyatakan kebenaran firman Allah di situ. Ya, maka disitulah saudara sudah menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar kesukaan bagi dunia. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau berikan pengertian kepada kami di pagi hari ini bahwa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu memang tidak mudah untuk menjangkau semua dunia. Tapi ketika kami merasa bahwa di mana kami berada, di mana kami berdiri, di mana kami bekerja, berkarya, di situ kami melakukannya sesuatu yang baik, maka kami aminkan kebaikan-kebaikan itu akan terus Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang melakukannya juga dan membawanya ke tempat yang lain, sehingga oleh kebaikan yang kami lakukan, orang lain pun akan melakukan kebaikan yang sama, sehingga semua kebaikan yang ada di dunia ini itu menjadi terbangun menjadi satu kekuatan yang besar dari anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat di muka bumi ini. Karena itu Tuhan, biarkan kami bersyukur di mana kami berada, sehingga kami dengan syukur itu kami berkarya di tempat di mana kami berada demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau terus berkati kami dalam melangkah memasuki minggu yang baru. Besok Tuhan tuntun kami agar kami boleh bersekutu dengan umat-Mu dalam persekutuan ibadah minggu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.